Pernah nggak sih kamu ngerasa ada orang yang kelihatannya tenang banget, bukan paling banyak ngomong, bukan paling cepat jawab, tapi setiap kali dia ngomong, orang lain dengerin. Dan kamu mikir, dia pasti pintar banget, tapi mungkin dia bukan tahu lebih banyak. Dia cuma berpikir dengan cara yang berbeda. Karena kecerdasan itu bukan soal hafalan, bukan soal ranking, bukan soal IPK atau gelar. Kecerdasan itu soal bagaimana kamu merespon hidup. Dan hari ini kita akan bahas 5 cara orang pintar menggunakan otaknya secara berbeda. Kabar baiknya, ini bukan bakat bawaan, ini kebiasaan. Yang pertama, mereka tidak terobsesi di benar. Kebanyakan orang kalau berbeda pendapat langsung tegang. Grup WhatsApp keluarga bisa berubah jadi medan perang. Komentar media sosial jadi adu serang. Semua ingin menang, tapi orang yang benar-benar pintar, mereka nggak buru-buru membantah. Mereka tanya, coba jelasin, kenapa kamu melihatnya seperti itu? Apa yang bikin kamu sampai pada kesimpulan itu? Bukan untuk menjatuhkan, tapi untuk memahami. Karena tujuan mereka bukan menang debat, tujuan mereka adalah mendekati kebenaran. Dan menariknya, ketika kamu berhenti menyerang, orang berhenti bertahan. Percakapan jadi ruang berpikir, bukan arena bertarung. Kedua, mereka melihat pola, bukan drama. Orang biasa melihat satu kejadian sebagai identitas. Gagal satu ujian, aku bodoh. Ditolak satu peluang, aku nggak cukup baik. Satu hari buruk, hidupku berantakan. Tapi orang pintar melakukan satu hal sederhana. Mereka zoom out, mereka melihat pola. Gagal ujian, mungkin cara belajarku salah. Ditolak kerja, mungkin sampai aku belum kuat. Hari buruk, mungkin aku kurang tidur. Masalah bukan vonis, masalah adalah data, dan data bisa dianalisis. Ketiga, mereka fokus pada yang bisa dikontrol. Kita sering capek bukan karena masalahnya besar, tapi karena kita mikir hal yang nggak bisa kita ubah. Cuaca, pendapat orang, mood atasan, situasi ekonomi, semua dipikirin, semua dihaltirin. Padahal, apa yang bisa kita kontrol? Sikap, usaha, kejujuran, konsistensi. Orang pintar punya filter sederhana, yaitu kalau aku nggak bisa ngubah ini, aku nggak akan habisin energi untuk itu. Bukan cuek, tapi selektif. Dan energi yang tersisa dipakai untuk bertindak. Keempat, mereka nyaman dengan diam. Banyak orang takut hening. Kalau obrolan sepi, langsung panik. Kalau ditanya, langsung jawab asal. Padahal diam itu alat berpikir. Orang pintar nggak buru-buru. Mereka dengar sampai selesai. Mereka mikir sebelum bicara. Mereka jeda sebelum menjawab. Dan anehnya, orang yang jarang bicara sering terlihat lebih berbobot. Bukan karena dia tahu segalanya, tapi karena setiap kata yang keluar dipilih dengan sadar. Coba ini, lain kali kalau ditanya sesuatu, tunggu 3 detik sebelum jawab. Dan kamu akan kaget betapa berbeda kualitas jawabanmu. Kelima, mereka paus sebelum bereaksi. Ini mungkin paling sulit. Disalip di jalan, langsung emosi. Dikritik, langsung defensif. Rencana gagal, langsung mengeluh. Tapi orang yang matang secara mental melakukan satu hal kecil, yaitu mereka paus, tarik napas, tanya diri sendiri. Perlu nggak aku bereaksi seperti ini? Karena yang bisa tetap tenang saat orang lain meledak, itulah yang sebenarnya kuat. Bukan lemah, bukan pasrah, tapi sadar. Dan kesadaran itu kekuatan. Jadi mungkin kamu nggak kurang pintar. Kamu cuma belum melatih cara berpikirmu. Tanya, bukan menyerang. Analisis, bukan drama. Kontrol diri, bukan situasi. Diam, bukan impulsif. Pause, bukan meledak. Dan yang paling penting, nggak perlu langsung semua. Pilih satu, latih seminggu. Karena perubahan besar jarang datang dari lompatan besar. Biasanya datang dari kebiasaan kecil yang dilakukan dengan sadar. Sekarang pertanyaannya, di antara 5 ini, mana yang paling sering kamu abaikan? Dan kalau kamu mulai melatihnya hari ini, versi dirimu seperti apa yang akan muncul 6 bulan lagi? Pilihan itu ada di tanganmu.